Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Farmasi Fisik akan menjelaskan tentang fenomena antar permukaan. Topik pembahasannya adalah sebagai berikut. Pendahuluan. Setiap permukaan, baik itu permukaan padat dengan cairan atau padatan dengan udara atau cairan dengan cairan, misalnya minyak dengan air, itu sebenarnya ada antar permukaannya, di mana antar permukaan itu sebenarnya memiliki tegangan. Kemudian terdapat gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi dengan gaya kohesi tersebut itulah yang membuat adanya fenomena antar permukaan, yaitu adanya tegangan permukaan. Kemudian yang mendasari bahwa ternyata di setiap permukaan itu memiliki tegangan yang masing-masing, sehingga bila dia berkontak dengan wujud yang lain, maka kemudian ada suatu fenomena, yaitu fenomena antar permukaan. Fenomena antarmuka di dalam bidang farmasi dan kedokteran. Yang pertama, faktor yang sangat penting antara lain mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat dalam obat jadi. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Perbedaan gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi memiliki gaya tarik-menarik molekul sejenis. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel karena molekul saling tolak-menolak. Contohnya campuran minyak dan air. Sedangkan gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempel karena molekul saling tarik-menarik atau merekat. Gaya kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar molekul. Semakin besar kerapatan dan jarak antar molekul, maka gaya kohesi akan semakin besar pula. Gaya kohesi zat padat lebih besar daripada zat cair dan lebih besar daripada zat gas. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antar molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Di sisi lain, molekul di permukaan hanya punya gaya kohesif yang menarik molekul cair yang terletak di bawah dan berdekatan. Mereka bisa memiliki gaya adhesi, tapi kalau gas, gaya tariknya kecil, sehingga menimbulkan efek molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam menuju massa. Mengakibatkan gaya ini menarik molekul antarmuka bersama-sama sehingga mengontraksikan permukaan, yang akan menghasilkan tegangan permukaan. Molekul di permukaan zat cair cenderung tertarik ke arah dalam, sehingga permukaannya menjadi menyusut. Meskipun sebenarnya pada permukaan cairan itu ada molekul-molekul udara, tapi adhesi antar molekul cairan di permukaan dengan molekul udara kekuatannya lebih kecil dibandingkan kohesi molekul dalam cairan. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antar molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Molekul di permukaan hanya punya gaya kohesif yang menarik molekul cair lain letaknya di bawah dan berdekatan. Mereka bisa memiliki gaya adhesif, tapi kalau gas gaya tariknya kecil. Efek yaitu molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam menuju massa. Akibatnya gaya ini akan menarik molekul antar muka secara bersama-sama sehingga mengontraksikan permukaan, yang akan menghasilkan tegangan permukaan. Contohnya yaitu penjepit kertas di atas air yang menyangganya, disebut kontraksi permukaan.
Tegangan permukaan. Tegangan pada permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar dengan permukaan, sehingga mengimbangi keseluruhan tarikan ke dalam. Satuannya din per sentimeter atau N per meter. Simbol tegangan permukaan adalah gamma. Istilah permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antarmuka gas padat atau gas cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol untuk tegangan antarmuka yaitu gamma L untuk liquid, gamma V untuk uap atau gas, dan gamma S untuk padatan atau solid. Berikut adalah contoh tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Di sini terdapat minyak dengan air, yaitu contoh dari tegangan antarmuka, dan air dengan gas, contoh tegangan permukaan. Tegangan permukaan dikenal dengan surface tension, sedangkan tegangan antarmuka disebut interfacial tension. Tegangan permukaan adalah gaya panjang yang harus diterapkan sejajar permukaan mengimbangi gaya ke arah dalam. Disebut juga kerja untuk memperbesar permukaan 1 cm kuadrat. Tegangan permukaan 72,8 din cm suhu 20 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan maka tegangan permukaan akan turun 0,154. Contoh pada airan tegangan permukaan yang besar, jika suhu dinaikkan maka tegangan permukaan akan turun. Air di suhu ruang tegang ketika dipanaskan ia akan menguap dan tegangan permukaan menurun. Interfacial tension atau tegangan antarmuka adalah gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak saling campur, dan seperti tegangan permukaan memiliki satuan din per sentimeter. Semua tegangan bisa dikatakan tegangan antarmuka, tetap yang paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antara cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan antarmuka merupakan dua cairan gamma LL liquid-liquid atau antara dua solid, gamma SS, dan pada antara muka liquid-liquid, gamma LS liquid solid. Tegangan permukaan biasanya istilah untuk liquid vapor dan solid vapor. Hal ini sering ditulis sebagai gamma L dan gamma S. Jika dua cairan benar-benar tercampur, tidak ada tegangan permukaan di antara mereka. Contoh air dan etanol benar-benar tercampur, tidak ada tegangan antarmuka. Perbedaan tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Tegangan antarmuka adalah campuran antara dua wujud yang tidak saling campur dan memiliki fase yang sama, sehingga bila cairan benar-benar bercampur seperti air dengan etanol, maka tidak ada tegangan antarmuka di antara mereka. Wujud dari tegangan ini yaitu campuran antara dua cairan, yaitu gamma LL yang tidak dapat campur atau gamma SS, dan antara liquid solid. Sedangkan tegangan permukaan adalah campuran antara dua wujud yaitu air dan udara, atau pada tegangan ini melibatkan gas. Wujud dari tegangan ini yaitu cairan dengan gas gamma LV dan antar solid dengan gas gamma SV. Karena vapor biasanya diabaikan, maka biasanya ditulis sebagai gamma L untuk cairan dan gamma S untuk solid dan gas. Rumus tegangan yaitu F sama dengan gamma kali 2L, atau bisa diubah posisinya menjadi gamma sama dengan F per 2L, atau juga bisa gamma sama dengan massa dikali percepatan per 2L, atau juga bisa disederhanakan lagi menjadi gamma sama dengan massa per gravitasi per 2L. Contoh soal, jika kita ingin menghitung suatu tegangan permukaan air,
Jika panjang L adalah 5 cm dan massa yang diperlukan untuk memecah lapisan dari sabun yaitu 0,5 gram, berapa tegangan permukaan dari larutan sabun? Diketahui M-nya yaitu 0,5 gram, gravitasi yaitu 9,81 cm, L-nya itu 5 cm, yang ditanya berapa tegangan permukaan dari larutan sabun. Penyelesaiannya yaitu memakai rumus gamma sama dengan M dikali G per 2L. Gamma sama dengan 0,5 gram dikali 9,81 cm per 2 dikali 5 cm. Hasilnya yang didapat yaitu 49 dins per cm. Selanjutnya yaitu energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan atau surface free area adalah suatu energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan ke dalam permukaan diperlukan suatu usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan. Molekul yang dekat dengan permukaan memiliki kelebihan energi potensial. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat, maka energi cairan akan naik. Energi sebanding dengan permukaan bebas, oleh karena itu disebut energi bebas permukaan. Semakin tinggi permukaan cairan, maka molekul dengan energi potensial akan semakin tinggi. Energi bebas permukaan atau surface free area ini adalah suatu energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan ini diperlukan suatu usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan. Nah, karena kata lain, molekul yang dekat dengan permukaan ini dia memiliki kelebihan energi potensial. Semakin tinggi permukaan cairan, molekul dengan energi potensial ini akan semakin tinggi. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat, misalnya dipecah menjadi semprotan halus, maka luas permukaannya akan meningkat. Awalnya dia hanya sekian misalnya, kemudian dipecah menjadi lebih kecil, misalnya menjadi emulsi, maka energi cairan juga akan naik. Karena molekul yang dekat dengan permukaan, dia memiliki kelebihan energi potensial. Jadi karena permukaannya banyak, maka energi potensialnya banyak. Maka energi cairannya menjadi tinggi. Energi ini sebanding dengan permukaan bebas sehingga oleh karena itu energi disebut dengan energi bebas permukaan. Jadi di permukaan ini ada energi yang disebut energi bawah permukaan dan semakin luas permukaannya, semakin luas ini kan satu permukaan, dua permukaan, tiga permukaan, empat, banyak sekali permukaannya. Nanti harus ditotal gitu. Di jumlah total maka akan semakin besar energi bebas permukaannya. Pun kalau dia dipecah menjadi lebih kecil lagi ini, kalau mau dihitung satu persatu, pasti luas permukaannya yang ada di sini akan lebih besar. Maka energi bebas permukaan yang molekul kecil ini pasti lebih besar dibandingkan molekul besar. Cairan pada normalnya akan memposisikan diri atau membentuk luas permukaan yang paling minimal. Contohnya, tetesan berbentuk sferis, bola, atau bulat. Kenapa kok dia membentuknya sferis? Karena kalau dia membentuk kotak itu luas permukaannya masih lebih besar dibandingkan sferis. Ya, jadi dia biasanya meminimalkan diri gitu, menstabilkan diri dengan cara membentuk dengan luas permukaan yang paling minimal, yaitu biasanya memang berbentuk sferis atau bulat. Untuk memperluas suatu permukaan cairan tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, diperlukan usaha atau kerja. Jadi untuk memperluas permukaan dari besar menjadi kecil seperti ini, luas permukaannya menjadi besar, maka diperlukan usaha. Ini kalau usahanya dia diberikan stirrer, rumusnya adalah W atau usaha sama dengan tegangan antarmuka dikali dengan perubahan luas, atau bisa juga F kali perubahan jarak yang sama, atau bisa juga tegangan antarmuka dikali 2L, 2 panjang dikali ds yang perubahan jarak. Selanjutnya beberapa metode penentuan untuk tegangan permukaan, yaitu yang pertama adalah metode capillary tube. Apabila tabung kapiler ditempatkan dalam cairan yang terdapat dalam gelas kimia, cairan umumnya naik ke atas tabung pada jarak tertentu. Karena gaya adhesi antara molekul cairan dan dinding kapiler lebih besar dari kohesi antara molekul-molekul cairan, cairan dikatakan membasahi dinding kapiler, menyebar di atasnya, dan naik ke dalam tabung. Dengan mengukur kenaikan ini dalam kapiler,
dimungkinkan untuk menentukan tegangan permukaan cairan, namun tidak mungkin untuk mendapatkan tegangan antarmuka dengan menggunakan metode kenaikan kapiler. Rumusnya yaitu tegangan antarmuka sama dengan setengah RH rho G, Y sama dengan tegangan permukaannya, itu tegangan permukaan dan per cm atau Newton per meter. Kemudian R-nya adalah jari-jari pipa kapiler cm per m. Kemudian H-nya adalah ketinggian cairan di pipa kapiler. Kemudian rho-nya adalah massa jenis cairan dan G-nya adalah gaya gravitasi. Kalau kita lihat di sini ya, tadi kan semakin naik suhunya, maka tegangan permukaannya ini akan turun. Benar. Nah, kelihatan dari sini ternyata turun. Kalau dia suhu dingin dia 75, tapi kalau suhunya dinaikkan udah mulai panas, tegangan permukaannya turun ke 63, sehingga biasanya metode penentuannya ini harusnya di suhu yang konstan. Relatif suhu ruang tidak masalah juga karena relatif konstan. Kemudian cara kedua adalah dengan metode tensiometer Dunoy. Ini juga sangat gampang sekali ya. Sebenarnya cuma cincin aja dicelupkan ke air, terus kita baca usaha diberikan untuk melepaskan cincin ini. Jadi cincin kalau kita celupkan ke air, kan dia kalau kita lepas itu dia tidak langsung lepas ya, ada flux gitu kan, ada suaranya. Nah, gaya untuk melepaskan si cincin ini dari air yang di mixer gitu dihitung gitu. Kemudian kenapa? Karena beda cairan itu akan beda tegangan permukaannya, begitu. Beda cairan dia akan berbeda cara atau gaya yang diberikan untuk melepaskan si cincin itu. Jadi peneliti itu bisa aja ya cuma pakai cincin aja gitu, walaupun cincin platina iridium yang inert, mungkin ya dia diselupkan kemudian hanya dibaca gayanya untuk melepaskan si cincin ini. Sangat mudah sekali. Mungkin untuk menghitung gayanya saja ya. Kemudian rumusnya adalah Y atau tegangan permukaan adalah angka yang terbaca kemudian dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi B. Faktor koreksi ini dapatnya dari mana? Faktor koreksi ini cukup rumit rumusnya. Jadi sebenarnya hanya cincin dimasukkan ke dalam air kemudian dilepaskan gitu ya. Berapa gaya untuk melepaskan cincin ini, karena berbeda cairan, dia gaya yang diberikan untuk melepaskan cincin ini akan berbeda-beda sesuai dengan tegangan permukaannya. Tentunya kalau sulit melepaskan cincin, tegangan permukaannya akan besar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke koefisien sebaran. Koefisien sebar ini apa? Bila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, maka ada kemungkinan kejadian yang bias terjadi. Ada 2 kemungkinan kejadian yang bisa terjadi. Yang pertama adalah zat tersebut menyebar atau zat tersebut tidak menyebar. Nah, 2 kejadian ini bisa terjadi. Kenapa? Karena ada pengaruh kohesi dan adisi ya. Jadi pasti kalau bisa menyebar ke permukaan air di suatu zat tersebut harus berikatan dengan air, yang artinya dia punya gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, ada istilah yang namanya kerja adesi. Kerja adesi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Sedangkan gaya kohesi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah. Koefisien sebar atau disebut koefisien hamparan disebut sebagai S. Ini kita cari dengan misalnya ada suatu air gitu. Kemudian ada minyak air dan minyak ini kan tidak tercampur sehingga akan ada antarmukanya. Nah, kerja adisi atau disebut sebagai WA ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus tarik menarik antara molekul minyak dan air. Ini misalnya untuk memutus. Nah, itu adalah kerja adesi atau WA. Rumusnya adalah tegangan antarmuka C kemudian ditambah tegangan antarmuka P dikurangi tegangan antarmuka CP.
Kemudian kalau kerja kohesi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah untuk memutus suatu molekul gitu. Untuk memutus suatu cairan. Kerja kohesi atau WK ini sama dengan 2 kali YC. Terminologi WA dikurangi WC ini disebut sebagai koefisien spreading atau koefisien penyebaran atau S, dan apabila si S ini positif, maka si minyak, misalnya suatu zat ini, dia bisa menyebar ke lapisan permukaan air ya. Nah, rumusnya adalah S sama dengan YS dikurang jumlah dari YS ditambah dengan YLS. YS-nya itu adalah tegangan permukaan cairan di bawah yang diberi cairan sebar, misalnya air. Kemudian YL adalah tegangan permukaan cairan yang disebar cairan sebar, kemudian YLS adalah tegangan permukaan kedua cairan. Baik, selanjutnya adsorpsi pada antar permukaan cairan. Terdapat dua kata penting di sini, yaitu absorpsi dan adsorpsi, di mana adsorpsi yang menggunakan D merupakan fenomena antar permukaan yang menempel saja, sedangkan absorpsi ia masuk ke dalam. Nah, pada bahasan kali ini kita membahas tentang adsorpsi pada antar permukaan cairan. Nah, dilihat pada gambar sampingnya, terdapat molekul yang bisa berada dalam gas dan juga air, di mana fenomena ini merupakan fenomena dari adsorpsi, di mana sesuai dengan pengertiannya, yaitu bahan terlarut molekular terbentuk dari molekul ion bipolar, di mana dia tidak larut dalam air dan tidak larut dalam gas, berorientasi pada batas permukaannya saja, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Dikarenakan molekul tersebut memiliki gugus hidrofilik dan juga lipofilik. Nah, di sini terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama ialah surfaktan yang merupakan lapisan tunggal, karenanya dia berada di antar muka. Yang kedua ialah kolloid hidrofilik, di mana seperti gambar, dia tidak ke air dan tidak juga ke gas, namun dia membentuk lapisan ganda di sekeliling globul. Lalu yang ketiga yaitu partikel padat terbagi halus. Terlihat seperti gambar, dia merupakan lapisan padat yang mengelilingi suatu globul, lapisan tunggal yang mengelilingi suatu globul. Atau yang terbaik adalah yang keempat, yaitu emulgator kompleks, yang merupakan campuran antara ionik dan non-ionik. Selanjutnya yaitu surfaktan, di mana bagian kepalanya dominan hidrofilik, sedangkan bagian ekornya dominan lipofilik. Pada gambar sebelah kiri terlihat lebih kecil namun besar, di situ merupakan dominan hidrofilik karena ekornya kecil. Lalu gambar yang sebelah kanan merupakan tampilan yang dominan lipofilik, dikarenakan ekornya yang dominan panjang dan kepalanya yang kecil. Surface active agent atau tensid merupakan molekul amfifil, dikarenakan memiliki gugus polar dan nonpolar. Terdapat HLB, yaitu hydrophilic lipophilic balance, yaitu merupakan suatu besaran untuk mengukur seberapa hidrofilik atau seberapa lipofilik suatu molekul. Jika parameter HLB merujuk ke angka yang lebih kecil, artinya merupakan lipofilik. Sebaliknya, jika parameter menunjukkan angka yang besar, itu merupakan hidrofilik. Sebagai contoh, span yaitu dengan HLB-nya 1,8 sampai 8,6 yang berarti lipofilik. Lalu pada twin, HLB-nya 9,6 sampai 16,7 yang berarti hidrofilik. RHLB merupakan HLB butuh, HLB fase minyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi stabil. Jadi kita membutuhkan RHLB ini untuk membuat suatu emulsi itu stabil. Nah, di sini kita memiliki formulasi untuk menghitung RHLB total, di mana RHLB totalnya ini minyak dalam air.
Dilihat dari fase minyaknya, terdapat malam lebah 9, lanolin 12, malam parafin 10, serta setil alkohol 15 yang didapat dari literatur. Sehingga kita akan mencari RHLB dalam fase minyak. Dikarenakan formulasi yang akan kita buat yaitu minyak dalam air. Nah, caranya dengan mengalihkan RHLB masing-masing komponen minyak dengan fraksi beratnya. Total fase minyak di sini diketahui ya 50 gram. Jadi langsung saja dihitung malam lebah 15 dibagi 50 dikali dengan RHLB-nya yaitu 9 sama dengan 2,7. Begitu pula dengan lanolin, parafin, dan etil alkohol. Sehingga jika ditotalkan mendapat jumlah 10,6 untuk total RHLB suatu emulsi. Selanjutnya, pilih campuran emulgator dengan HLB yang kurang dari 10,6 dan lebih dari 10,6. Sehingga dapat dicari dari pustaka yaitu terpilih Twin 80 dengan HLB 15 dan Span 80 dengan HLB 4,3, di mana keduanya ialah lebih dan kurang dari 10,6. Lalu langsung saja dicari persenan twinnya dengan rumus RHLB dikurang HLB rendah dibagi dengan HLB tinggi dikurang HLB rendah. Lalu kita hitung langsung saja 10,6 dikurang 4,3 dibagi dengan 15 dikurang 4,3 dengan hasil 0,59, sehingga Twin 80 itu 0,59 dikali 2 gram hasilnya 1,18 gram, sedangkan Span yaitu 0,82 gram. 2 gram didapatkan dari biasanya surfaktan yaitu 2% dari formula. Jadi Twin 80 dikalikan dengan 2 gram sehingga dapat 1,18 gram. Nah, untuk Span 80 didapatkan dari karena sediaan yang dibuat yaitu 2 gram, jadi langsung kita selisihkan saja 2 gram dengan 1,18 sehingga didapatkan Span 80 0,82 gram. Selanjutnya, kita masuk ke dalam klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator. Di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu anionik atau anion aktif. Di sini yang paling terkenal ialah sabun. Dilihat dari katanya anion, berarti ia memiliki muatan yang negatif atau minus. Sabun merupakan garam alkali dari dari asam lemak murni jenuh atau tak jenuh dengan 11 atom C atau 15 atom C. Jika 11 atom C ia baik dan lebih dari sama dengan 15 atom C dia sangat baik. Sabun alkali dan amonium itu sama dengan emulgator dengan fase minyak dalam air. Sedangkan sabun logam alkali tanah ialah emulgator dalam fase air dalam minyak. Terlihat seperti gambar di atas, seperti contohnya natrium palmitat yang merupakan emulgator dengan kepalanya bisa kita lihat yaitu memiliki muatan yang negatif. Lalu emulgator selanjutnya yaitu sodium dikotil sulfat yang biasa menjadi surfaktan atau emulgator standar karena dia polar. Di sini terdapat gom Arab di mana garam Na, K, dan Mg serta dan asam lemaknya yaitu poliasam arobat. Gom Arab terlarut dalam air serta membentuk koloid. Penggunaannya lebih dari 5% dalam emulsi yang merupakan emulgator alam serta mengandung enzim oksidase dan peroksidase. Gom Arab juga diinaktif melalui pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam kemudian bisa diuapkan dalam vakum. Lalu klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator yang kedua yaitu kationik atau kation inaktif. Kation aktif. Nah, berbeda dengan sebelumnya, di sini justru kepalanya ialah yang bermuatan positif, seperti alkonium bromida terlihat
terlihat pada gambar N-nya yaitu positif. Dan ekornya bisa terlihat pada gambar atasnya itu CH3 dan seterusnya. Lalu pada setil piridinium klorida terlihat juga N-nya positif dan ekornya C16. Begitu juga dengan benzalkonium bromida dan setrimid. Selanjutnya, klasifikasi yang ketiga yaitu anionik, di mana dia tidak memiliki muatan antar kedua gugusnya. Seperti contohnya ialah alkohol, yang biasanya hanya sebagai stabilisator dan atau sebagai surfaktan rendah. Lalu selanjutnya terdapat juga alkohol lemak tinggi rantai cabang di mana CH2OH sebagai kepalanya, lalu C14 dan C15 merupakan rantai cabangnya. Lalu yang ketiga yaitu alkohol stearin atau kolesterol, di mana OH sebagai alkoholnya dan yang di lingkaran lebih besar merupakan ekornya atau rantai panjangnya. Selanjutnya, ester parsial asam lemak dari alkohol valensi banyak. Di sini kita bisa lihat kerja emulgator itu bisa meningkat jika yang pertama, esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3 atau gliserol. Yang kedua, satu gugus OH terresterkan dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C semakin banyak. Di mana bisa dilihat pada contoh gliserin monostearat, di mana terdapat gugus O saja yang teresterkan sehingga rantai setelahnya semakin banyak. Lalu yang selanjutnya juga terdapat parsial ester asam lemak dari sorbitan. Yang terlihat pada gambar yaitu dengan contoh ester sorbitan asam laurat atau SPAN 20. Jika kita perbesar, begini tampilan dari emulgator non-ionik yaitu Twin 20, di mana memiliki kepala yang sangat besar dengan ekor yang sedikit atau kecil. Lalu pada gambar lainnya yaitu ester asam lemak polyethylene glikol serta ada eter alkohol lemak polyethylene glikol, sehingga semuanya cenderung hidrofilik. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator yang ketiga yaitu amfoter. Amfoter ini artinya memiliki gugus muatan positif dan juga negatif, di mana contohnya yaitu fosfolipid, di mana yang kita ketahui dia memiliki dua muatan yaitu positif dan negatif, dilihat dari N-nya yang positif serta PO4 yang negatif. Jadi di dalam kepalanya dia memiliki dua muatan positif dan negatif, juga dia memiliki dua ekor. CH3 yang di ujung merupakan ekornya dari fosfolipid. Selanjutnya terdapat contoh-contoh dari gugus hidrofil dan gugus lipofil, diantaranya sebagai gugus hidrofil yaitu SO4Na, ada COK, ada CONA, lalu gugus lipofil ada CH-, ada CH2-, CH3 dan seterusnya. Selanjutnya ada emulgator kompleks. Emulgator kompleks ini adalah emulgator yang terdiri dari campuran emulgator fase minyak dalam air dan fase air dalam minyak, di mana fungsinya itu bekerja untuk menurunkan tegangan antar permukaan. Dia lebih kuat daripada individunya, dan emulsi ini juga lebih mudah dihasilkan dan sangat stabil pada umumnya. Jadi penggunaan emulgator kompleks ini kombinasi, tidak tunggal. Seperti contohnya yaitu nanoemulsi. Sebagai contoh, setil stearil alkohol yaitu dalam fase air dalam minyak yang dicampur dengan campur dalam fase minyak dalam air. Atau opsi lainnya yaitu stearil alkohol polyethylene oxide atau dengan Twin 60R. Jika minyak dalam air, biasanya dia hidrofil. Lalu jika dia air dalam minyak, biasanya dia bersifat hidrofobik. Nah, di sini kita bisa bayangkan melalui gambar yang di sebelah kanan mengapa emulgator kompleks ini lebih kuat, dikarenakan di sini terdapat
dua ikatan di sini yang disebut dengan primer dan sekunder. Jadi jika salah satunya itu terlepas, maka ikatannya akan renggang. Maka sangat stabil dan sangat bagus apabila terdapat dua muatan di sini. Maaf, maksudnya terdapat dua emulgator di sini. Nah, apabila kedua emulgator ini ada, maka kedudukannya akan lebih kompleks. Dan dia akan mengelilingi ke semua bagian globul sehingga membuat globul ini tidak mudah pecah. Juga terdapat ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals yang membuat strukturnya lebih kompak dan kompleks sehingga stabil. Sekian materi dari pertemuan ke-11. Terima kasih.